Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan hari ini? Ya, berjumpa lagi dengan saya. Saya doakan Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video bagian ketiga ini, ya, ini lanjutan dari video bagian yang kedua dan yang pertama, ya, dan kemarin mengenai falsafah Jawa syarat menjadi pria idaman yang selalu dinikahi, ya, yang selalu ingin dinikahi oleh wanita. Nah, jika pada video yang kemarin, ya, pada part yang kedua saya sudah membahas tentang P dan R dan I, ya. Dan pada video yang ketiga ini saya akan membahas dan menjelaskan untuk huruf yang terakhir, ya, yaitu Y dan A. Nah, bagi Anda yang ketinggalan dengan video yang kemarin, silakan Anda bisa kembali ke bagian video saya, ya, buka channel YouTube saya, kemudian silakan dicari pada video part pertama dan kedua, ya, supaya Anda lebih paham. Dan pada video yang yang ketiga ini saya akan membahasnya lebih lanjut untuk kata yang terakhir, gitu. Baik, pada video yang ketiga ini, ya, pada bagian video yang ketiga ini saya awali dengan huruf Y, yaitu yutun. Artinya seseorang yang berpredikat jujur, setia, bijaksana dalam segala tindakan, baik bersifat lahir maupun batin, atau dengan istilah yang sangat populer, seorang pria harus bisa mengayomi, seperti itu. Nah, jadi jelasnya, apabila seseorang, ya, seorang pria dapat menjadi perlindungan atau pengayoman, ya, maka di mana saja akan disegani dan diagungkan karena sifatnya memberi motivasi dan langkah yang optimis untuk mendapatkan kemajuan dalam suatu langkah yang tepat gunanya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas huruf yang terakhir, yaitu huruf A. Ya. Huruf A sendiri ini dikiaskan dengan kata anggone, ya, anggone. Artinya menempatkan sesuatu tempat pada tempatnya, gitu. Tahu tempatnya. Nah, maka dengan kiasan di atas, ya, kiasan yang tadi saya sebutkan, sudah jelas sebagai acuan untuk menjadi dasar pria idaman harus memiliki dasar berikut. Nah, apa saja kan? Yang pertama, manunggaling wicara lan pakarti, ya, bahwa segala aktivitas yang dilakukan seseorang, ya, kadangkala hanya merupakan tindakan yang imitasi, ya, ataupun hanya merupakan sebuah luapan nafsu belaka. Atau dalam pepatah satria, ya, terutama satria tanah Jawa, pakarti kang kaduk wani kurang diduga, ya, itu mengandung arti suatu keberanian tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan dihadapinya. Nah, sebaiknya dalam melaksanakan manunggaling wicara lan pakarti ini harus berdasar dan bertumpu dengan wening tia sejati, ya, yang mengandung arti tentang segala perkataan dan tindakan bila akan dilakukan terlebih dahulu harus diproses serta diputuskan pada hati, ya, dengan bisikan suara sang sukma sejati dan juga dengan tuntunan dari yang maha mulia, seperti itu. Nah, bila tindakan ini tadi dapat disatukan dengan dan juga diaktifkan, maka segala kegiatan baik secara lahir maupun batin itu dapat berjalan sesuai seirama sekata tanpa ada
hambatan-hambatan yang akan merintangi ataupun hambatan yang menghambat gitu. Nah, dan yang kedua tentang membangun karyana tias sesami ya. Di dalam suatu kehidupan telah diberikan suatu ajaran-ajaran untuk menuju pada perdamaian, yaitu segala tingkah laku dan perbuatan selalu diperhatikan dalam segi etika dan nilai kemanusiaan yang luhur serta keteladanannya gitu. Nah, apabila seorang pria dalam segala etika ya dan perbuatan selalu mempertimbangkan dan juga memperhatikan dampak negatif dan positifnya ya dari segala suatu aktivitas, itu juga tidak mengenai atau menyinggung perasaan seseorang, maka disitulah ya akan sampai julukan satria pinunjul. Nah, yang mengandung arti seseorang yang bisa beradaptasi dan dapat pula memfungsikan etika ya pada tingkat kemanusiaan yang tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga mengenai mulat marang salira pribadi ya. Ini pada prinsipnya kata tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu introspeksi terhadap diri sendiri ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering sekali terjadi suatu kesalahan yang mungkin tidak kita sadari, nah, bahkan tidak dimengerti sama sekali ya. Contoh saja begini, perbuatan yang dilakukan seseorang pada kehidupan sehari-hari, orang mengatakan kesalahan yang telah dikerjakannya dengan menunjuk satu jari ya, dengan ibu jari, contohnya seperti ini begitu. Nah, lantas apa filsafat yang tersimpan di dalamnya kan ya? Jari untuk menunjuk atau yang diarahkan ke arah orang yang bersalah adalah satu jari ya, padahal mengarah yang tertuju pada dirinya sendiri adalah 4 jari, yaitu ini ya, seperti ini. Kemudian yang keempat ini mengarah ke diri kita, kan seperti ini begitu. Nah, jadi jelasnya seseorang yang suka menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain ya, itu sebenarnya mengandung maksud bahwa kejelekan atau suatu kesalahan diri sendiri ya. Kesalahan atau diri sendirinya ini lebih besar atau lebih fatal dibanding dengan kesalahan atau kejelekan yang dikerjakan oleh orang lain begitu. Nah, maka dari itu seseorang harus mengoreksi kesalahan diri sendiri sebelum mengoreksi orang lain begitu. Artinya kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menilai diri kita terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain gitu. Nah, jika seorang lelaki sudah dapat menempatkan diri serta melaksanakan yang tercantum dari dalam kata pertama ya, dalam kata 1 pria, maka akan tercapailah suatu tujuan menjadi orang yang sempurna dalam suatu pergaulan di dalam khalayak ramai seperti itu. Nah, dan Anda akan benar-benar menjadi pria yang sempurna di mata seorang wanita gitu. Nah, itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan ya. Cukup lama memang video ini saya bagi menjadi 3 bagian, dan semoga kalian semua paham dan bisa mengambil pelajaran dari video-video saya ini tadi ya. Dan semoga untuk Anda yang ingin menjadi pria yang menjadi idaman para wanita bisa menjadi lebih bijaksana lagi dalam bergaul dan bersosial. Nah, terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.